Nantang lagi lu. Siapa yang nantang? Lu gampar ntar. Gampar! Gampar kalau mau gampar, Pak! Ya, biar makin kurang ajar. Kurang aja kapan? Gak ada aturan. Udah tua. Lu gila! Lu gila-gila aja lu! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan ya keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik lah ya, yaitu tentang apa bang? Tentang video yang viral di media sosial ya, dan sangat menggemparkan sekali. Menggemparkan bangsa dan negara Indonesia. Emang video apaan bang? Video Jokowi teman-teman ya. Jokowi tiba-tiba saja marah-marah ke Mama Ketum. Hah? Aduh. Ya padahal ya, selama ini kita mengenal Jokowi ini sangat sabar sekali ya. Karena memang orang Jawa, apalagi Jawa Tengah, tepatnya itu orang Solo, itu sangat sabar sekali. Dan baru kali ini gitu loh, saya melihat Jokowi ini sangat marah sekali. Bahkan matanya sampai melotot ya. Tidak mau kalah. Mama Ketum ya ketika dimarahin oleh Jokowi dengan mata yang melotot juga tidak mau kalah teman-teman ya. Matanya juga ikut melotot. Hah? Bahkan Mama Ketum mengancam ya akan menggampol Jokowi. Selain itu ya, juga ada video yang tidak kalah menarik, yaitu tentang si bule tonggos gitu, yang katanya mulutnya itu kata netizen isinya gigi semua. Lah emang kalau nggak berisi gigi semua gimana dong ya toh? Ompong dong ya kan? Aduh, tetapi teman-teman ya, mulut busuk si bule tonggos ini akhirnya disambut oleh netizen dengan rujakan yang sangat nyelekit alias menusuk jantung. Kapok. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nantang lagi lu. Siapa yang nantang? Biar makin kurang ajar. Gak ada aturan. Udah tua. Lu gila! Lu gila-gila aja lu! Ya, sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Jokowi dan juga kepada Mama Ketum. Saya cuma ikut ketawa loh Mak ya, Pak Jokowi ya. Saya cuma ikut ketawa. Bukan saya yang bikin ya. Ini saya sajikan ya. Cuma numpang ketawa sekaligus ya memberikan disclaimer lah ya, bahwa konten-konten semacam ini adalah konten-konten yang tidak mendidik dan tidak layak. Kok ketawa bang? Ya lucu ya kan? Kan nggak apa-apa toh ketawa toh. Ketawa kan nggak melanggar hukum toh. Aduh, kurang puas ya. Oke, kita saksikan sekali lagi ya. Ini dia. Nantang lagi lu. Siapa yang nantang? Lu gampar ntar. Gampar! Gampar kalau mau gampar, Pak! Ya, biar makin kurang ajar. Kurang aja kapan? Gak ada aturan. Udah tua. Lu gila! Lu gila-gila aja lu! Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI.
Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Solid! Solid! Iya. Gimana menurut teman-teman? Video tadi tuh ternyata bukan beneran teman-teman ya, bukan Pak Jokowi marah-marah beneran, juga bukan Mama Ketum yang melotot beneran begitu. Tapi jujur ya, kalau misalnya Pak Jokowi sampai marah sebegitunya dan matanya melotot sampai hampir lepas macam kayak gitu, ngeri kali aku. Ngeri kali aku ngelihatnya. Aduh. Gimana? Pidato Pak Jokowi yang bagian belakang barusan itu urusan partai ya. Kita kan netral ya toh. Iya, kita bukan buzzer pihak manapun dan juga bukan buzzer partai manapun. Terserah kalian mau memilih partai apa ya. Lanjut. Tapi juga pembawa sial. Udahlah, hidup lu tuh gak ada manfaatnya. Mendingan mati aja deh, Jokodok. Nah biasanya mulut-mulut kayak begini diajari sama ibunya. Biasanya gitu. Ya kalau anaknya seperti ini berarti kurang lebih ibunya ya begini juga modelnya. Sebentar Bang ya. Bang ini bawa nama ibu ya toh. Ini saya bingung gitu loh. Ibunya secara biologis ataukah ibu yang Anda maksud itu adalah Mama Ketum gitu loh. Hah? Mama Ketum apa ibunya secara biologis gitu loh. Coba Bang tulis di kolom komentar ya. Kalau Mama Ketum sih menurut saya ya saya sependapat gitu loh. Ini hasil didikan sekolah partai kayaknya ya. Lanjut. Bolo GSP ini ya perempuan apa kader PDI Perjuangan Mbak yo. Ngomong ke Pak Jokowi ra karu-karuan nih bolo ya. Ngomong kan nyacat Pak Jokowi itu ibaratnya nontek ngamek kurang golek. Coba itu. Sampai Pak Jokowi dikatakan yang segitunya itu sebenarnya dia itu pernah disakiti Pak Jokowi apa gitu. Orang ini apa nggak takut kualat? Orang ini sudah sangat mengingkari ajaran pitutur ajaran Jawa. Pitutur Jawa itu kan ngajar ke bolo ya. Ojo nyacat marang liyan, ojo ngremehke marang liyan. Lah wong perempuan ini itu pernah berprestasi apa dan pernah menyumbangkan apa untuk bangsa ini. Kalau enggak isu untuk partainya atau kalau tidak ke Pak Jokowinya. Kok sampai begitunya ngatakan Pak Jokowi itu. Yang cacat ke, yang katanya busuk tangannya. Ini bahaya banget orang ini kalau terus-terusan kayak gini. Ini loh video nih boleh ya, katanya. Ih, para termul pasti lagi seneng ya si Jokodok menghadiri acara internasional Bloomberg New Economy Forum di India. Tapi gue mau nanya, itu tangannya si Jokodok kenapa sih termul? Jokodok, tangan kiri lu kenapa? Kusta, tanu, bisul, atau tangan lu busuk? Ya, bentuk tanda kasih Tuhan yang baru. Lah Pak Jokowi itu kan diundang di forum ekonomi Bloomberg itu ya. Itu kan forum resmi. Dihadiri beberapa tokoh dunia terkait dengan arah ekonomi dunia ini. Pak Jokowi hadir. Hanya karena Pak Jokowi membawa jas atau jaket, ya saya nggak tahu. Di tangan kirinya gini, nutup gini. Itu kok di ngomong ke, Masya Allah, astagfirullahaladzim, menungso ini. Apa dia ini nggak ngelihat paginya Pak Jokowi itu mengikuti acara padahal di tempat meja makan yang begitu lengkapnya Pak Jokowi itu tetap puasa. Tapi dasar orang ini serik. Sehingga yang dilihat itu tangan ini. Padahal mestinya itu kita bersyukur kan seorang presiden bepergian, dia membawa jaketnya dibawa sendiri atau jasnya. Tidak dibawakan ke ajudannya. Tapi Pak Jokowi membawa sendiri gini. Nah paginya acara breakfast itu,
Pak Jokowi kan tetap puasa ya. Itu kan bawa jasnya dipakai, itu kan juga kelihatan tangannya. I'd like to begin to kick things off to establish some context for everyone in addition to what we just heard from the minister by asking you a couple of brief questions. The first, and as I said, is not in fact about which you spoke quite eloquently at the Real Economy Forum in Singapore this past November. Thank you, Eric. Good morning. Pak Jokowi dalam kondisi puasa mengikuti acara dengan wajar, biasa, saat menyampaikan apa itu pokok-pokok pikirannya juga menyampaikan dengan biasa, dan beliau juga pakai jas dengan biasa, pakaiannya juga wajar dan biasa, tangannya juga kelihatan. Lah orang ini gimana? Astagfirullahaladzim. Kowe nek manggil termul to. Lah aku nek nyeluk kowe iki anak kebo ngono piye? Anak kebo iki jenenge gudel. Dadi ngene ya anak kebo ya. Umpama ketua umum partaimu itu lho tak ngomongke tuwek, elek, wis ayub-uyuben, jalan we dituntun nek orang geblak kan itu. Sekali jadi ketua umum gak mau mundur. Lah kuwi bandingno dengan Pak Jokowi. Ketua umummu itu, ketua umum partai, nyalon gak pernah menang. Nyalon presiden gak pernah menang. Terus pas jadi anggota dewan itu sering ke Senayan enggak? Lihatan ketua umum partaimu itu. Ketua umum partaimu itu kalau enggak menjual nama Soekarno, kira-kira dadi apa? Kok kamu ngenyek Pak Jokowi sampai gitunya ngono lho? Aku tak takon. Yang mau kamu andalkan ketua umum partaimu itu apa? Kok kamu mengatakan Pak Jokowi sampai segitunya gitu loh? Ayo. Apakah partaimu itu bagus karena ajaran Megawati, ajaran ketua umum partaimu? Itu karena nama besar Soekarno. Dan siapa yang meneruskan ajaran-ajaran Soekarno dalam kepemimpinannya? Pak Jokowi. Ketua umum partaimu itu kayaknya pengen jadi ketua umum sampai mati. Lah karena sampai sekarang nggak mau diganti dan tidak percaya kepada anak buah. Ketua umummu itu, yo anak kebo, gagal menjadi ketua, gagal menjadi pemimpin karena nggak pernah melahirkan kadernya, sehingga dari zaman Soeharto sampai sekarang jadi ketua umum partai raisin melakukan ini loh. Jadi kamu itu ngilolah, bercerminlah. Pak Jokowi itu juga punya pendukung banyak. Tidak hanya kamu saja. Ngarai orang, nyacat orang. Sampai segitunya loh. Ini mohon maaf, saya ngomongkan ketua partaimu itu karena kamu anggota partaimu dan partaimu tidak pernah memanggil kamu untuk ngomongi, kamu ngomong seperti itu. Itu kan berarti ketua umum partaimu membiarkan. Maka wajar kalau aku membuat contoh kalau ketua umum partaimu tak ngomongkan gitu piye. Camkan. Oke Bolo, tetap semangat, mantap, yes. Nah, gimana? Mantap Pak Bolo, ya. Tapi Pak Bolo ya, saya kasih sedikit pencerahan Pak Bolo ya. Ya jelas saja ketua umum partainya itu ya nggak mungkin lah menegur dia, ngomongin dia dan lain sebagainya. Karena yang ngomong ini, yang bacot itu, si Tonggos itu ya toh, itu bukan kader elit gitu loh. Itu hanya kader ecek-ecek yang sekedar punya kartu anggota gitu loh, anggota kepartaian, nggak punya jabatan. Kalau sampai ketua umum partai ya, Pak, atau minimal sekjen lah gitu ya, sekretaris jenderal Simon Jongkura-kura menegurnya, itu menurunkan derajat dan martabat Pak Bolo ya. Jadi si bule Tonggos yang barusan kita saksikan itu
gacor macam kayak gitu, karena memang dia bertujuan itu gimana caranya itu mendapatkan perhatian gitu loh petinggi-petinggi partainya, sehingga yang bersangkutan ini dinaikkan jabatannya. Tetapi dia nggak paham gitu loh. Ketika seseorang itu pandai bacot semacam ini, pol-polnya dinaikkan jabatannya itu sebagai buzzer. Buzzer kebo yang tugasnya itu nyebokin pantat Mama Ketum. Aduh. Jijik kali ya gue gitu. Aduh, lanjut ah. Itu kan kasus-kasusnya si Jokowi kan. Jadi harapan Mama lah ke depannya untuk kasus Jokowi ini tentang ijazah palsunya apa? Harapan Mama ke depannya? Nggak tahu aku, pokoknya dikasih Tuhan kemenangan. Ku tengoklah kecil kali ditengok orang si Jokowi. Makanya cuma si Jokowi tidak ada apa-apanya. Udah banyak presiden lewat, nggak pernah kayak gini. Orang siapa ini? Siapa namanya? Si Roy. Gara-gara kecil si Jokowi tipis mukanya. Doh, ini bisa kita zongkan katanya. Jadi Tuhan, tolonglah si Jokowi pasti menang. Amin. Terus baik pekerjaannya. Maranggota di kerjaan, Tuhan tolong. Pasti menang dia. Kalau si Roy yang menghina itu, mana dari si Roy dijalo si Jokowi. Nah, ini nih ya benar-benar rakyat Indonesia ya. Jadi kalau misalnya para pembenci Pak Jokowi mengklaim dia atas nama rakyat Indonesia, nggak benar. Yang benar barusan ini. Jadi memang benar-benar rakyat Indonesia yang tidak memiliki tendensi apapun ya toh, yang menganggap Jokowi itu orang hebat, iyalah. Dan doanya mama-mama dari Batak barusan ini sangat luar biasa sekali kepada Pak Jokowi ya. Bravo Pak Jokowi, sehat selalu, panjang umur ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.